Pak Ustadz, eh, mau tanya, gimana sih sikap seharusnya seorang anak ketika melihat orang tua yang belum berhijrah gitu, Pak Ustadz. Sedangkan saya kan sudah berhijrah, jadi tahu bahwa akhirat itu perlu diprioritaskan gitu, Pak Ustadz. Sedangkan orang tua saya masih belum bisa memprioritaskan akhiratnya gitu, Pak Ustadz. Jadi eh, masih mendahulukan perkara dunia gitu, Pak Ustadz. Bagaimana kita sebagai seorang anak mengajak beliau untuk hijrah gitu, Pak Ustadz. Nanti mau Ramadan antum datang lagi. Antum cium tangannya. Antum minta maaf, minta ampun. Malam antum tahajud, antum doakan. Salat sunat hajat 2 rakaat di sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, engkau pemilik hati. Bukakan pintu hatinya ya Allah. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia sakratul maut. Antum bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita diuji dengan dengan apa? Dengan kenikmatan, apa yang harus kita lakukan? Ketika diuji dengan keburukan, kita harus seperti apa? Diuji dengan hasanat, harta, kekuasaan, kesempatan, popularitas. Dipuji tidak melambung, disanjung tidak membumbung, diuji dengan sayyiat, semua yang tidak menyenangkan, disepelekan orang, kekurangan, kesakitan, kesempitan, kepahitan, kematian, pun tidak membuat putus asa. Apa yang membuat kita bisa begitu? Karena kita sadar bahwa yang memberikan itu Allah. Itulah tauhid. Tauhid itu yang memberikan hasanat dan yang memberikan sayyiat, satu, tauhid Allah. Kalau kita berpikir yang memberikan hasanat Tuhan baik, yang mendatangkan sayyiat Tuhan jelek, berarti kita pengikut agama Zoroaster. Berarti yang kita sembah itu Zarathustra. Ada Ahriman, ada Ahura Mazda. Kita tidak. Kita ini Allah. Jadi ketika kau Abdul Somad datang ke masjid, yang dengar ceramahmu cuman sepertiga sop. Ini sopnya panjang. Yang datang. Maka saat itu yang sedang memberimu rezeki, yang mengawasimu Allah. Lalu kemudian ketika sekarang kau tausiah di stadion penuh, itu Allah juga. Dan Allah mengujimu. Apakah perasaanmu sama? Ataukah muncul ujub dalam dirimu? Atau lebih khusyuk yang dulu? Ketika belum ada orang. Lebih fokus, lebih rendah hati, lebih tawadu. Jadi melihatnya itu ke sini. Bukan melihat yang orang ramai ini. Melihatnya itu ke sini. Gimana perasaanku ketika melihat orang ramai dengan orang nggak ada orang? Sunyi di tengah keramaian. Kata guru saya dulu, almarhum Ustadz Hafiz Yazid. Kata dia, saya waktu itu nggak nangkap. Masih SMP, sanawiyah. Kata dia, yang berat ini dalam hidup ini, sunyi di tengah keramaian. Waktu jamaah itu sepertiga, pun kita dengan Allah. Waktu jamaah itu satu stadion, pun kita juga dengan Allah.
Berapa orang ini Pak jamaah ini? Ya relawannya sekitar 2.000 lah Pak Ustadz. Relawannya aja 2.000. Berapa orang jamaah? Yang mendatangkan orang ramai itu siapa? Allah. Barulah kita sampai pada puncak tauhid. La haula wala quwata illa billah. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Innalillah, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar. Semuanya menyertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang hasanat maupun datang sayyiat. Tapi itu kan ngomongnya aja yang enak. Bagaimana supaya sejalan antara ngomong ini dengan pikiran ini, dengan hati ini? Itulah didorong dengan ibadah itu. Ulama-ulama menyebutnya riyadhah, latihan. Karena dengan riyadhah itu menguatkan kita dari dalam. Nasihati saya Ustadz, nasihati saya Habib, nasihati saya Kiai, itu dari luar. Penting, bukan nggak penting. Saya pun datang ke Habib, datang ke Kiai. Tapi ada yang dari dalam. Bangun kita malam. Pergi kita ke rumah anak yatim. Kita usap kepalanya. Pergi ke panti. Menengok orang susah. Itu membangkitkan dari dalam. Nah, jadi tauhid, ngaji tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuh binafsi, wadaniyah, kudrat, iradat, ilmul hayat, sama, basar, kalam. Kemudian mengaji fikih, ibadah, supaya lurus ibadah kita betul. Zikir, mendekatkan diri pada Allah, dekat kepada hamba-hamba Allah, dekat kepada pewaris para nabi, dekat kepada orang susah. Itu meluruskan kita berpikir, supaya kita tidak terpeleset, supaya kita tidak salah. Maka jadwal saya atur. Ada jalan ke kantor, ada pengajian di masjid, ada pengajian di kota. Semua dapat jatah. Ada ke suku pedalaman, ada ke Brunei Darussalam, ada ke kampung-kampung, ada ke Malaysia. Semuanya. Supaya kita melihat semua. Dari banyak penglihatan itu kita akan merenung. Dan puncaknya kita sadar bahwa semua ini datang dari Allah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biyadikal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Wa lahul hamdu. Yuhyi. Wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna salati. Wa nusuki. Wa mahyaya. Wa mamati. Lillahi rabbil alamin. Banyak ucapan-ucapan guru kita dulu. Baru kita paham setelah mengalami prakteknya di tengah masyarakat. Banyak ucapan ayah ibu kita dulu. Baru kita mengerti. Apalagi ucapan-ucapan Allah. Yang selama ini cuma kita hafal. Baru kita mengerti hakikatnya setelah kita berinteraksi dengan ujian-ujian hidup. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sharing aja ya Pak Ustadz. Saya proses memulai hijrah tuh dari tahun lalu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah. Tapi belum bisa konsisten gitu. Dan terus saya itu kadang karena saya sudah mulai proses hijrah, jadi saya sudah merasakan beberapa perubahan dari diri saya, dan terkadang tuh saya merasa ujub gitu Pak, gitu Ustadz. Jadi buat agar kita tidak merasa ujub atau ria atau bahkan sombong tuh gimana ya Ustadz? Dan tambahan biar kita selalu bisa istiqomah dalam berhijrah itu gimana? Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ujub, merasa kagum pada diri sendiri. Saya terlintas rasa kagum pada diri sendiri. Bagaimana cara saya menghilangkannya? Maka saya membaca biografi ulama-ulama yang luar biasa. Imam Syafi'i yang hafal Quran, umur di bawah 10 tahun. Imam As-Suyuti yang hafalan hadis 200.000 hadis, yang kitabnya 500. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Al-Bukhari. Dengan itu akan menjatuhkan keangkuhan, kesombongan. Dari bidang keilmuan, dalam bidang ibadah, membaca biografi Imam Ali Zainal Abidin yang ibadahnya luar biasa, digelar dengan Zainal Abidin, perhiasannya ahli ibadah. Membaca ibadahnya para sahabat Nabi. Abu Hurairah 1000 tasbih sebelum tidur malam. Ternyata ibadah kita belum ada apa-apanya. Maka pandanglah ke atas. Kalau dalam masalah ilmu, pandang ulama-ulama besar. Dalam masalah ibadah, pandang ulama-ulama besar. Terasa kita kerdil, kita kecil, tak apa-apa. Itulah pentingnya kita pikniknya agak jauhan dikit. Jangan cuman kita sama kawan-kawan kita aja. Kita lah yang merasa sudah banyak ibadah, kita lah yang merasa sudah hijrah, kita lah yang sudah. Begitu kita bandingkan, kita ini hidup kan ini kan tergantung membandingkan kita dengan siapa. Kita tinggi atau pendek, kita hitam atau putih, kita kurus atau gemuk, itu tergantung kita membandingkan dengan siapa. Kita kaya atau miskin. Berapa banyak orang yang biasa aja sebetulnya, tapi merasa sangat kaya. Oh, dibandingkannya dengan orang yang lebih susah. Berapa banyak pula orang yang memang betul-betul kaya, tapi penampilannya biasa aja. Kenapa? Karena dia membandingkannya dengan orang yang lebih kaya dari dia. Jadi hidup ini sebetulnya tergantung kita membandingkan kita dengan siapa. Ini tentang masalah ujub. I'jabur rajul binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Kalau ada orang yang merasa ujub, merasa kagum dengan dirinya sendiri, itu tanda akalnya lemah. Kata dalam tempurung. Tentang istiqomah, maka pandanglah orang-orang yang bisa istiqomah sampai mati. Kita belum mati, belum jamin istiqomah. Tak tahu entah macam mana besok pagi. Pandanglah orang yang sakit. Bersyukur kita dengan sehat kita. Kita akan semangat beribadah. Pandanglah orang yang mati. Lihat, renungkan. Kita masih ada kesempatan hidup. Maka kita akan mengisi hidup kita dengan ibadah, dengan berzikir, dengan baca Quran. Mendengarkan riwayat tentang orang-orang soleh, tentang orang-orang baik, tentang orang-orang yang istiqomah. Itu akan membangkitkan kesadaran. Maka saya suka kalau tausiah, di sela-sela tausiah, habis zuhur ke asar, silaturahim ke pondok ini, dengar cerita tentang pendiri pondok, silaturahim dengan Habib ini, cerita tentang Habib-Habib dulu, bagaimana ibadah mereka, cerita tentang kiai ini, tentang tuan guru ini. Jadi satu sisi saya ceramah ngajar orang, tapi sebetulnya yang ngajar itu paling 10%. Yang lebih banyak itu saya belajar. Belajar bagaimana mereka istiqomah mendirikan pondok, bagaimana mereka istiqomah mendidik, bagaimana mereka istiqomah. Sehingga merasa bahwa yang kita lakukan ini nggak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Belum ada bekal kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bekal mereka yang luar biasa. Insya Allah hilang ujub, hilang malas, menjadi takut, cemas. Tapi ketakutan kita itu bukan takut dengan dunia, tapi takut tidak ada bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon pencerahannya Ustaz tentang seseorang yang diuji dengan sakit mental atau mental illness. Apakah seseorang yang memiliki mental illness seperti
depresi, anxiety, bipolar, dan lain-lainnya, itu dikarenakan karena iman yang berkurang. Dan apakah ketika kita berobat ke psikolog, psikiater merupakan tindakan yang salah? Dan apakah pergi ke psikiater sama dengan tindakan tidak percaya dengan pertolongan Allah? Sekarang ada orang yang sakit mental dan menjual penyakit itu di sosial media. Dengan menjual itu, dia menjadi bintangnya. Jadi artis sakit mental. Jadi bintang iklan. Ngaku di depan orang banyak, saya ini sakit mental. Orang begini, dia nggak akan sembuh-sembuh. Karena kalau dia sembuh, dia nggak laku lagi. Karena memang jualannya, penyakitnya itulah jualan. Jadi ada orang yang sakit, tapi dia tak sadar bahwa dia sakit. Coba pahami diri dengan baik. Saya ini sakit. Kalau begitu mencari obat, bukan menjual penyakit. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kita disuruh berobat. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ada yang disuruh berobat ke Haris bin Kaldah, ahli medis. Ada berobat dengan habba sauda. Itulah dia obat-obat herbal, madu. Ada obat melalui zikir dan doa, ruqyah. Ada obatnya melalui ilmu, mindset, pemahaman, belajar, hadis, tafsir, fikih, usul fikih. Bertanya kepada orang yang tahu. Jadi kalau saya mogok mobil, na'udzubillah, saya tanya pada orang yang ngerti mobil. Kemana bengkel? Handphone rusak, tanya ke servis handphone. Begitu juga dengan masalah pikiran ini. Ada orang yang memang sekolahnya sekolah masalah pikiran. Psikolog, psikiater. Tapi lihat dulu, orang yang takut sama Allah, yang ngaji. Ini ada psikolog dua. Yang satu ini sekuler, liberal, mungkin ateis. Hanya ilmu saja. Yang satu ini orangnya ngaji, sholat. Pergi kita ke yang ngaji. Karena ilmunya nomor dua, takutnya sama Allah nomor satu. Nanti kalau dia nasihati kita takut sama Allah. Bapak mesti yakin, ini semua ada Allah. Obat tetap dikasih, keilmuannya tetap, tapi yang nomor satunya Allah. Dokter-dokter yang ngobati kita, ada dokter umum, ini dokter spesialis. Tapi ini spesialis ilmunya saja. Ilmu ini masih bisa betul, bisa salah. Tapi kalau dia takut sama Allah, mungkin ilmunya nggak seberapa. Tapi takutnya pada Allah itu, doanya, nasihatnya yang tulus ikhlas itu, masuk ke hati kita. Didoakannya kita tengah malam. Selama masih ada korelasinya dengan penyakit, bukan dukun. Bukan syirik minta kepada jin, hantu, setan. Keilmuan, obat medis, itu bagian dari ikhtiar. Nggak boleh kita tinggalkan selama dia halal. Tetap kita berdoa, berusaha kepada Allah. Anxiety, penyakit-penyakit, mental illness, apapun namanya, itu semua adalah bagian dari penyakit. Penyakit terbagi dua, ada yang zahir, ada yang batin. Maka likulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya. Dan yang datangkan penyakit itu datangnya dari Allah, kembali juga kepada Allah, berusaha kita berdoa, falya'budu rabb hadzal bait, beribadah sebanyak-banyaknya. Kalau beribadah sebanyaknya, at'amahum min ju', kalau lapar kau akan dikenyangkan, wa amanahum min khauf, kalau kau takut kau akan diberikan rasa aman. Takut, cemas, ngeri, galau, gundah, merasa kesepian, ketakutan, balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Tat, ada yang saya rasakan setelah
beberapa lama ini hijrah, jadi terkadang ini offset. Jadi agak ada pikiran yang melenceng, misalnya berbuat maksiat dalam pikiran. Nah itu terus habis itu kayak minta maaf, mohon ampun lagi gitu. Tapi nanti berikutnya kayak keulang, tapi memang kadang nggak sengaja gitu, kayak pikiran yang terlintas itu. Apakah itu wajar? Apakah kayak kita itu bikin salah minta maaf itu nanti Allah kecewa atau nanti kita jadi kayak Allah bakal berpaling dari kita gitu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan dengan lisanmu apa yang ada dalam hati dan pikiranmu. Au tukhfuhu, atau tidak kau nyatakan, diam. Tapi pikiranmu kerja terus. Kenapa Allah begini, kenapa begini, kenapa begini. Yuhasibukum bihillah. Allah tetap akan menghisab kamu. Allah tetap akan menghitung kamu. Lalu ketika ayat itu turun, sahabat Nabi pun mengadu. Enggak sanggup kami hidup begini ya Rasulullah. Kalaulah semuanya dihisab, dihitung, bagaimana ini pikiran kami ini kerja terus. Kalau mata ini bisa dihentikan, bagaimana cara menghentikan mata? Pejam. Mulut ini bisa dihentikan, bagaimana cara menghentikan mulut? Diam. Tangan ini bisa dihentikan, bagaimana cara menghentikan? Diam. Tapi hati dan pikiran kan berpikir terus. Kenapa Allah tidak adil? Kenapa dia kaya? Kenapa dia ini? Kenapa dia ketemu jodoh? Kenapa dia ini? Kenapa? Bagaimana nih ya Rasulullah? Kami nggak sanggup kalau hidup begini. Turunlah ayat setelah itu, ujung Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuan. Jadi pikiran itu sudah di luar kemampuan kita. Tiba-tiba dia datang, terpercik, terpikir. Itu di luar kemampuan kita. Lalu yang kemampuan kita yang mana? Untuk menghentikannya. Astaghfirullahalazim. Buka Quran langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kebetulan nggak ada Quran digital, mati. Selawat banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Nanti kalau kita buat dosa, Allah akan berpaling dari kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat minta ampun dari dosa, maka dia seperti orang yang tak berdosa. Jangan pernah berhenti minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah minta ampun kepada Allah. Yang tidak boleh itu dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa. Itu fasik namanya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah menyesatkan orang yang fasik. Terlintas pikiran, segera tutup. Astaghfirullahaladzim. Bertasbih, berzikir, sholawat, istighfar, baca Quran untuk menghentikan itu semua. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Yang menanya suami saya. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Baik. Sekitaran di lingkungan kantor saya Pak Ustaz. Ya. Jadi begini Pak Ustaz. Saya melihat kawan saya selalu hidupnya dari segi rezekinya selalu enak, nyaman gitu ya. Tapi saya bukan mengiri atau bukan gimana gitu. Tapi dari sisi ibadah dia selalu mohon maaf kayak bolong-bolong gitu, kurang gitu. Tapi dia rezeki dia selalu
mengalir gitu Ustaz. Nah, sedangkan saya eh, gimana ya, mencoba lebih untuk ibadah bukan lebih baik dari dia, cuma saya berusaha lebih baik daripada dia. Insya Allah tepat waktu, selalu minta di tengah malam, tapi rezekinya masih lebih baik dia yang ibadahnya kurang. Nah, untuk itu bagaimana cara menyikapinya untuk diri saya, Ustaz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, sudah belajar, sudah ibadah, sudah semuanya, dikasih Allah kap 70 yang kecepatannya tidak lebih dari 50 km per jam. Tapi setelah usaha ya, setelah ikhtiar. Kemudian ada orang yang tidak usaha, dapat warisan bapaknya, dapat hasil judi, dapat hasil macam-macam, dapat yang kecepatannya 120. Kalau orang yang tidak hijrah pikirannya, baru hijrah pakaiannya, dia akan berkata, kenapa Islamku tidak membuat aku cepat seperti dia? Tapi kalau orang yang sudah sampai pemahamannya, dia akan berkata, Allah menyelamatkan aku. Kan itu cara Allah menyelamatkan dia itu. Supaya ketika azan berkumandang, karena kecepatannya 50, azan berkumandang masih dengar, masih sempat belok masjid. Kalau 120 nggak kedengaran lagi azan itu dah. Apa yang mau dikejar cepat-cepat? Kalau 50, ayam lewat masih nampak, masih bisa direm lagi. Kalau udah 120, babi pun ditabrak. Ini yang saya ceritakan ini ilustrasi gambaran. Antara berpikir Allah sayang dengan kita, atau dia lebih beruntung dari kita, itu tidak ada wahyu yang datang ke kita. Tidak datang malaikat Jibril ngasih tahu, Allah ngasih kau ini karena Allah sayang sama kau, supaya bisa berhenti ke masjid, supaya tidak hantam kromo, bantai halal haram. Maka yang paling penting itu adalah ngerti, paham, sadar setelah all out usaha. Saya tidak setuju juga dengan orang yang malas-malasan. Lalu kemudian kajian kita malam ini melegitimasi kemalasannya. Itu yang membuat kemunduran umat Islam ini nanti. Usaha malas, bangun kesiangan. Pas giliran gagal, ditanya, kamu kok gini? Ini kehendak Allah. Itu juga nggak betul. Nah, jadi saya mau yang bisnismen terus bisnis, yang mau ikut tes polisi tentara terus lari pagi, olahraga. Tapi nanti setelah tes lulus, berarti Allah mau antum berjuang. Gagal, berarti menurut ilmu Allah ada tempat medan lain untuk berjuang. Itu yang saya maksudkan ini. Saya nggak mau kajian malam ini membuat kita jadi letoy loyo, umat Islam jadi mundur gara-gara ngaji malam ini. Tapi saya juga tidak mau orang menjadi semangat karena hawa nafsu. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, eh, mau tanya, gimana sih sikap seharusnya seorang anak ketika melihat orang tua yang belum berhijrah gitu Pak Ustadz. Sedangkan saya kan sudah berhijrah, jadi tahu bahwa akhirat itu perlu diprioritaskan gitu Pak Ustadz. Sedangkan orang tua saya masih belum bisa memprioritaskan akhiratnya gitu Pak Ustadz. Jadi masih mendahulukan perkara dunia gitu Pak Ustadz. Bagaimana kita sebagai seorang anak mengajak beliau untuk hijrah gitu Pak Ustadz?
Apakah Nabi Ibrahim meninggalkan ayahnya Azar? Tidak. La ilam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasehati aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati, kata Azar. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah untuk engkau. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan dia mengabulkan doaku. Apakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan Abu Talib? Tidak. Sampai akhir sakratul maut. Antum belikan dia kain sarung, antum belikan baju koko, antum belikan peci, belikan tasbih. Ini sudah bulan Rajab, Sa'ban sebentar lagi, ayah. Ini mau masuk bulan Ramadan. Dicampakkannya, dilemparkannya. Antum pulang, jangan antum lawan. Antum udah dapat pahala. Antum udah dapat rahmat Allah. Yang antum mau kejar kan pahala. Masalah dia mau nggak mau itu urusan dia. Berhentikah antum berbuat baik? Enggak. Kalau berhenti antum gagal. Nanti mau Ramadan antum datang lagi. Antum cium tangannya. Antum minta maaf, minta ampun. Malam antum tahajud, antum doakan. Salat sunat hajat 2 rakaat di sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, engkau pemilik hati, bukakan pintu hatinya ya Allah. Sampai kapan? Sampai akhirnya dia sakratul maut. Antum bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, sampai akhirnya dia mati. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan kami. Tak pernah bosan, tak pernah muak. Karena ini adalah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Ibrahim tak muak, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak bosan, begitu juga dengan kita. Dengan akhlak, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan usaha, itu juga ibadah. Salat antum ibadah, zikir antum ibadah, baca Quran antum ibadah. Tapi menyelamatkan dia adalah ibadah paling besar. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustaz Afwan izin bertanya, Ustaz, kita sering nih melakukan maksiat, habis itu terus kita tobat, habis itu kita hilaf lagi, terus tobat lagi. Nah, di kala kita tobat, kita tuh ngerasain Ustaz, dalam hati kita ngerasa gitu nggak pantas rasanya, kayak ngebohongin Allah, kayak ngebohongin, ngerasa nggak pantas untuk kayak tobat maksiat terus gitu. Rasanya hati ini ngerasa nggak pantas tobat, tapi kalau misalnya kita nggak tobat, malah kita ngerasanya butuh dan kayak ngerasa gak enak juga gitu Ustaz. Gitu Ustaz, pertanyaan dari anak. Syukran. Inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Jadi kita tetap bertaubat, banyak-banyak taubat. Silap, salah, khilaf, salah, taubat. Silap, salah, khilaf, salah. Tersilap, tersalah, taubat. Yang dilarang itu dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan yang salah, itu namanya fasik. Orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak berikan hidayah pada orang yang fasik. Tapi orang yang tersilap, orang yang tersalah, orang yang terlupa, sadar dia. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau dia menganiaya dirinya, fastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum zakarullah, dia ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, istighfar, minta ampun kepada Allah.
Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampunkan kecuali Allah. Wa lam yusirru, dan tidak melanjutkan perbuatan. Stop. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Kalau ada perasaan yang melarang, mencegah untuk bertaubat, maka itu bisikan setan. Yang tak tahu dikasih tahu. Ngaji. Merasa bersalah pada perbuatan yang tidak salah, bisikan setan. Merasa beramal pada perbuatan yang bukan amal, bisikan setan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ilmu. Merasa bersalah bertayamum, bisikan setan. Karena ilmu membolehkan tayamum. Merasa bersalah sholat qasar, bisikan setan. Merasa bersalah pada perbuatan yang tidak salah, setan punya kerja. Itulah maka kita mesti berilmu. Ilmu akan mengusir perasaan itu. Islam ini kalau diperturutkan perasaan, perasaan tak bertepi. Kalau diturutkan pikiran, pikiran tak berbatas. Perasaan dan pikiran yang tak bertepi dan tak berbatas itu, apa batasannya? Batasannya adalah ilmu. Maka mesti ngaji. Kalau sudah cukup menurut syarat fikih, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, cukup. Ada aturannya. Berapa panjangnya 1 meter? Menurut perasaan. Nggak bisa. 1 meter itu 100 cm. 100 cm itu ilmu. Ilmu memberikan batasan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita cukupkan pertanyaan-pertanyaan di Zoom ini. Terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah antusias, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang masih belum dapat kesempatan. Soalnya kita akan lanjutkan lagi di series berikutnya di Selasa depan ya. Jadi Bapak Ibu yang masih belum dapat kesempatan untuk bertanya, kita insya Allah prioritaskan di pekan depan. Baik, terakhir Ustadz mungkin ada closing statement atau pesan kalimat terakhir untuk tema kita pada malam hari ini. Fadhol Ustadz. Kalau hijrah, pikirannya dibawa. Jangan hanya pada pakaian, aksesoris, tapi pemahaman, pikiran. Supaya hijrah kita hijrah yang sempurna. Setelah pikiran kita dibawa hijrah, maka kita husnuzon kepada Allah. Kalau sesuai keinginan kita dengan yang diberikan Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Kalau tak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, maka minta Allah menguatkan kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kuatkan aku, sabarkan aku ya Allah. Jangan terlalu larut dalam pikiran. Segera ambil wudu, angkatlah takbiratul ihram. Kalau kebetulan pagi sholat duha, malam tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat. Allahu Akbar. Jangan berhenti pada pikiran. Karena pikiran ini nakal, jahat dia. Hentikan pikiran dengan membaca Quran, dengan bersolawat, dengan bertasbih, dengan berzikir, dengan mendengarkan nasihat. Karena kalau diperturutkan pikiran gara-gara kau begini, kalaulah begini, kalaulah begini, kalaulah begini, kalaulah begini, nanti susah tidur, hilang selera makan, semakin jauh dari Allah. Dekatkan pada Allah, mandi, taubat, bersihkan diri, berwangi-wangi, harum-harum, semangat baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Amin Allahumma. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dengan kekuatan dari Allah itu semua yang dari makhluk ini menjadi lemah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa.
Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahhi ajsadana, sehatkan badan kami. Wa ja'alna minar rasyidin, berikan kami berpikir lurus, berkata lurus, berhati lurus, beramal lurus sesuai dengan sunnahmu ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutupkan umur kami ini dengan husnul khatimah. Waj'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Aghithna, 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 selamatkan kami, tolong kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin beserta seluruh tim di Pontianak, tim yang ada di Riau, sahabat-sahabat kami yang datang dari Bogor yang hari ini bersama dengan kami akan lanjutkan besok kajian subuh Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu Abang Kakak Adik yang tak dapat bertatap muka, tapi kita hati tetap selalu bersama insyaallah. Bersama dalam iman, bersama dalam Islam, bersama dalam kajian, bersama dalam kerinduan kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.